Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video kami dari kelompok 7, sebelumnya perkenalkan saya Rizky Amalia bersama dengan kedua rekan saya, Sinta Yuliani dan Ragil Tiara Afni. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai beberapa pertanyaan dan kasus-kasus pemahaman peserta didik dalam pembelajarannya. Langsung saja, untuk pertanyaan pertama mengenai bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas akan disampaikan oleh rekan saya Sinta Yuliani. Dan akan langsung dilanjutkan ke pertanyaan kedua dan ketiga oleh saya sendiri, Rizky Amalia, dan rekan saya, Ragil Tiara Afni. Baik, Kepada Sinta, dipersilakan. baik, saya akan menjelaskan tentang teori belajar. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Kemudian yang kedua teori belajar kognitif. Selanjutnya teori belajar konstruktivisme. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Teori ini teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus yang diberikan oleh guru dan direspon oleh peserta didik. Kemudian teori ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik, siswa lebih diarahkan untuk berpikir linier, tidak kreatif, dan memposisikan siswa sebagai siswa yang aktif. Jadi dalam teori ini menunggu apa yang diberikan oleh guru. Siswa cenderung tidak mandiri dan lebih pasif. Yang kedua, teori belajar kognitif. Pada teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Bahasa dan penjelasan yang digunakan dalam teori belajar kognitif ini harus mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi kebebasan bagi mereka untuk saling berbicara dan diskusi dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan minat bagi peserta didik tersebut. Dan pada teori ini, peserta didik harus mampu membentuk pemikiran peserta didik bahwa bekerja secara mandiri akan menghasilkan kegiatan belajar yang lebih bermakna. Jadi pada konstruktivisme ini kita harus membentuk pikiran anak-anak tersebut untuk berpikir mandiri, bekerja sendiri, dan untuk menghasilkan pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tiara. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Rizky Amalia. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan tentang prinsip konstruktivisme. Kemudian di sini saya akan membahas atau menyampaikan mode-mode pembelajaran apa saja yang termasuk dalam prinsip konstruktivisme. Yang pertama itu ada model pembelajaran inquiry learning. Ini merupakan model pembelajaran yang bertujuan untuk memperoleh dan mendapatkan informasi melalui observasi ataupun eksperimen dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ada juga model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk mengidentifikasi, memahami, merancang, dan mengkonstruksi informasi lewat proses yang intuitif. Selanjutnya, ada model pembelajaran yang biasa kita kenal dengan PBL atau Problem Based Learning. Nah, ini merupakan model pembelajaran yang berfokus pada penyelesaian suatu permasalahan yang nyata. Selanjutnya, ada model pembelajaran
Project Based Learning, atau yang biasa kita kenal dengan PJBL. Nah, model pembelajaran ini difokuskan pada permasalahan yang kompleks yang memerlukan investigasi dan eksperimen secara kolaboratif oleh peserta didik untuk menghasilkan sebuah proyek. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rajil Tiara Afni. Dipersilakan. Ya, baiklah, terima kasih Saudari Rizky. Tadi sudah dijelaskan mengenai model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan beberapa kasus. Nah, sebelumnya kasus ini sudah kami diskusikan secara berkelompok. Untuk kasus pertama, yaitu ada Tania dengan umur 7 tahun. Dia memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Yang mana rencana yang bisa dilakukan untuk Tania yaitu yang pertama membangun rasa percaya diri Tania dengan memperlihatkan gambaran contoh perilaku orang yang telah mencapai cita-cita sama seperti yang Tania inginkan. Lalu menciptakan suasana kelas yang kondusif agar Tania merasa aman berada di dalam kelas dan merasa didukung untuk selalu berusaha. Selanjutnya membuat pembelajaran yang menarik, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan Tania. Dan terakhir, memberikan penghargaan yang mana bisa berupa pujian untuk menghargai kerja keras yang telah dilakukan Tania. Selanjutnya, untuk kasus yang kedua, yaitu Samuel, umur 10 tahun, bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Nah, rencana yang bisa dilakukan yaitu kita bisa mencoba mengkomunikasikan segera secara pelan kepada Samuel bahwa kegagalan itu bukanlah sebuah akhir, di mana kegagalan itu bisa memperbaiki diri dan mencapai hasil yang lebih baik lagi. Lalu bisa memberikan feedback positif berupa pujian untuk menghargai usaha dan kerja keras Samuel. Selanjutnya, menumbuhkan rasa empati, kontrol diri, toleransi, dan berpikir positif terhadap orang lain. Selanjutnya, kasus ketiga yaitu Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Nah, rencana yang bisa dilakukan setelah kami diskusikan, yaitu yang pertama, menggali permasalahan apa yang dialami Sandra, sehingga kita bisa mengetahui penyebab kenapa dia meremehkan orang lain. Selanjutnya, memberikan pemahaman bahwa setiap anak itu terlahir dengan kelebihan masing-masing dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya, bisa memberikan pembelajaran berbasis kelompok agar Sandra ini bisa menghargai kemampuan dari teman-teman lainnya. Ya, untuk kasus terakhir yaitu Robert berumur 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Yang mana kita sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Nah, rencana yang bisa kita lakukan untuk Robert yaitu kita bisa berkomunikasi dengan bibi Robert terkait permasalahan yang dialami Robert, serta memberikan pengertian agar keluarganya saling proaktif satu sama lain. Selanjutnya, kita bisa menumbuhkan rasa kebersamaan di kelas agar rasa kekeluargaan kembali didapatkan oleh Robert. Dan terakhir, kita bisa menjadikan siswa sebagai peserta yang aktif dan melibatkan Robert dalam setiap proses pembelajaran untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar. Sekian penjelasan dari saya mengenai rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa dengan beberapa kasus yang sudah kami diskusikan, dan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, itulah hasil dari diskusi dari kelompok kami mengenai pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Setelah penjelasan yang sudah kami sampaikan, mungkin apabila ada tambahan dari Bapak atau Ibu yang menonton video diskusi kami ini, silahkan untuk ditambahkan ke kolom komentar. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada terdapat kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah, cut. Ya.